Sebenarnya di Pulau Jawa ini secara gaibnya sudah menjalankan apa itu agama tauhid, tetapi belum mengenal secara syariatnya. Syariatnya itu masuk ke Nusantara ini sekitar abad ke-7. Sebelum zamannya Wali Sembilan itu. Yang dibawakan oleh orang-orang Persia yang masuk di wilayah Kalinggapura. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada semua penonton channel YouTube Pak Depokan Bedek, semua subscriber Pak Depokan Bedek yang sudah menonton video-video Pak Depokan Bedek, meng-share, memberikan komentar, membagikan video-video yang ada, dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah kuatkan ibadah puasanya, Allah berikan kelancaran di ibadah puasanya nantinya sampai hari raya Idul Fitri ya Pak Kamsir. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat Pak Depokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun sakit non medis, apapun itu penyakitnya, dan juga kepada orang-orang tersayang subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini juga mengalami sakit medis maupun non medis, semoga Allah segera angkat penyakitnya, semoga Allah segera berikan jalan keluar, berikan kesembuhan terhadap penyakitnya. Allah kuatkan rohaninya, Allah kuatkan batinnya, Allah tanamkan kesabaran di dalam dirinya, Allah berikan hikmah dari ujian berupa sakit yang saat ini sedang dijalankan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah terhadap dirinya, masalah terhadap orang lain, masalah terhadap orang-orang tersayang sahabat Pak Depokan Bedek, masalah terhadap ekonomi, masalah terhadap keluarganya, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar, tentunya jalan keluar yang terbaik untuk sahabat Pak Depokan Bedek dalam menyelesaikan masalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, mempunyai harapan, semoga segera Allah kabulkan hajat dan harapan itu, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk subscriber Pak Depokan Bedek, tentunya hajat yang baik untuk subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang masih sendiri, belum mempunyai pasangan atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang
sendiri lagi. Semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti langgeng sampai maut memisahkan, pasangan yang nanti bisa saling mendukung, saling memberikan kasih sayang, tentunya yang bisa membersamai sahabat Padepokan Bledek dalam ibadah sepanjang hidupnya sampai maut memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi sahabat Padepokan Bledek yang sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai suami, tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah datangkan, Allah hadirkan, Allah kabulkan keinginannya untuk mempunyai momongan di tengah-tengah sahabat Padepokan Bledek. Tentunya anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang nanti soleh, anak yang nanti soleha, dan dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sama halnya dengan sahabat Padepokan Bledek sekarang yang sudah mempunyai keluarga dan sudah mempunyai anak atau momongan, semoga anaknya, anak yang diberikan Allah, anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Keluarganya senantiasa dikaruniakan sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh rezeki, penuh keberkahan, keluarga yang jauh dari bala, jauh dari penyakit, jauh dari musibah, dan keluarga yang senantiasa bahagia sampai yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Pak Kamsir. Ya, kita tahu Pak Kamsir kalau mengisi konten YouTube Padepokan Bledek itu tidak lain dan tidak bukan tentang sejarah-sejarah. Nah, spesial pada bulan Ramadan ini Pak Kamsir, kita akan coba mencari tahu sebenarnya cerita dari kedatangan Wali Songo, bagaimana Islam masuk di Indonesia ini. Konon kabarnya Islam masuk di Indonesia itu sudah dari abad ke-13 ya Pak ya? Sebelumnya sudah ada kata ya. Ada juga yang mengatakan bahwa dulu Ratu Adilnya Indonesia yang pernah ada, yaitu Ratu Sima ya, yang menjalankan syariat Islam dalam penerapannya, memotong tangan anaknya sendiri waktu itu ya, karena mencuri ya. Nah, itu apakah memang Islam itu jauh peradabannya sudah masuk ke Indonesia yang lebih dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini nanti kita akan coba bedah tentunya dengan tokoh yang ada ya, kalau di tataran Jawa ini adalah Wali Songo ya, 9 wali yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa ini. Nah, bagaimana kisahnya awal mula perjalanan Islam sampai ke Indonesia dan kiprah dari Wali Songo sendiri dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsir? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya mana, bantu saya melindungi ini ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa tembus, tidak bisa mengganggu apabila masih berusaha, masih terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nurjaya mana. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya mana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak, masa langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nurjaya mana. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya menghadirkan, menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang kedatangan Islam pertama kali di Indonesia, dan dengan adanya Wali Songo juga ketarik ke tangan saya, mengetahui tentang adanya Wali Songo, tarik juga ke tangan saya.
dengan ginseng yang nojawana apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud otomatis langsung terpental dan hancur dengan jawana kun dengan ginseng yang warna pita suaranya terhubung dengan tubuhnya Pak Kamsir, sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Semua pengetahuan makhluk gaib ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dengan Pak Kamsir dengan ginseng yang warna kun sinkron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Nama saya Abdurrahman Al-Jawi. Abdurrahman Al-Jawi. Iya. Wah, ada nama Jawa berarti dari Jawa ya Pak ya? Iya. Tadi Mbah Abdurrahman Al-Jawi sudah memberikan salam kepada saya, artinya sudah muslim ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu untuk mengecek kebenarannya sudah muslim, syahadatnya terlebih dahulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbah Abdurrahman. Iya. Al-Jawi. Ini sudah muslim itu kalau boleh tahu yang memuslimkan siapa ini? Saya sudah muslim yang didatangkan dari negeri seberang. Oh, artinya ini maksudnya yang didatangkan dari negeri Jepang. Dari negeri seberang ini berarti yang mengikuti gitu ya Mbak ya, dalam sisi gaibnya ya? Iya. Pendampingnya ya? Oh, nggih. Sawat datang di Padepokan Bedeng ya, Mbak Abdurrahman Al-Jawi sudah bersedia datang dan mohon maaf telah mengganggu waktunya nggih Mbah nggih. Iya. Dan berarti kan Mbah diizinkan untuk menceritakan awal mula kedatangan Islam di Indonesia ya, dan tentunya dengan kiprah Wali Songo ya Mbah ya dalam menyebarkan agama, dan sampai saat ini kita di Indonesia ini merupakan negara muslim terbesar ya Mbah ya di dunia ya tentunya. Nah, boleh diceritakan Mbah awal mulanya seperti apa ini sejarah panjang ini? Sebenarnya di Pulau Jawa ini secara gaibnya sudah menjalankan apa itu agama tauhid, tetapi belum mengenal secara syariatnya. Syariatnya itu masuk ke Nusantara ini sekitar abad ke-7. Sebelum zamannya Wali 9 itu. Yang dibawakan oleh orang-orang Persia yang masuk di wilayah Kalinggapura. Sehingga ada ajaran atau syariat yang dipakai sebagai hukum negara, yang dipakai, yang diterapkan oleh Ratu Sima itu. Tetapi syariat yang lain, tata peribadatan dan sebagainya belum dijalankan secara sepenuhnya. Tetapi dalam tata pemerintahan sudah diterapkan. Di situ masyarakat masih belum banyak yang mengenal akan ajaran dari Kanjeng Rasul. Sebenarnya adanya ajaran Hindu maupun Buddha itu kebanyakan yang menganut
orang-orang kerajaan, sedangkan rakyatnya lebih cenderung dengan cara beribadah seperti orang-orang leluhurnya dulu, yang dinamakan Sunda Wiwitan. Ada itu, Pak? Iya. Atau ajaran yang menyembah kepada yang Maha Taya. Maha Taya. Atau Sang Yang Taya. Tetapi intinya menyembah kepada yang Maha Kuasa. Yang tidak bisa digambarkan dengan apapun juga. Yang dikatakan sebagai Sang Yang tan keno kino yang opo, atau dat laisa kamislihi. Untuk bahasa Arabnya. Kemudian dari situ masuklah Syekh Jumadil Kubro, yang merupakan keturunan langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, yang datang membawa ajaran Islam ke Nusantara ini, yang menjadi cikal bakal akan adanya Wali 9. Yang mana beliau datang dengan membaur kepada masyarakat dan memberi pelajaran dengan cara membangun peradaban, membangun perekonomian, mengajarkan akan tata cara bermasyarakat yang baik, sehingga banyak yang tertarik. Tetapi tantangannya juga sangat banyak, terutama dari kaum yang menyembah kepada selain Tuhan. Karena kebanyakan banyak yang menganut akan ajaran yang tidak disyariatkan oleh agama, yaitu penyembahan untuk mendapatkan ilmu kanuragan, ilmu kesaktian dan sebagainya, dengan menggunakan pengorbanan manusia. Dari situ agama Islam belum bisa berkembang, karena adat istiadat di tanah Jawa itu yang terbagi dalam kasta-kasta atau tingkatan-tingkatan dalam bermasyarakat, sehingga tidak mudah untuk menerima ajaran yang baru. Itu ngapunten, Mbah, maaf dalam memotong ya. Iya, silakan. Syekh Jumadil Kubro ya. Iya. Itu awal tadi bahwa salah satu ratu ya dalam menjalankan syariat tadi ya. Iya, sudah abad ke-7. Abad ke-7 sudah masuk. Berarti itu sudah zaman Rasulullah SAW ketika awal mula Islam ya, Mbak ya? Iya. Itu sudah diperkenankan sampai ke sini artinya? Sudah. Dan diadopsi oleh salah satu ratu tadi ya? Betul. Artinya Ratu Sima itu kalau iya. Ya. Nah, setelah itu
kondisinya kan belum menerapkan syariat secara penuh ya Mbah ya. Artinya masih agama leluhur ya. Iya. Nah, kemudian Syekh Jumadil Kubro itu datang ke Nusantara atau Indonesia itu sekitar abad keberapa itu? Abad ke-14. Oh, abad ke-14. Ye. Beliau itu yang memulai memberikan strategi bagaimana cara menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini, untuk membagi rahmat di tanah Jawa ini. Karena angkara murka yang ada di sini pun banyak sekali, terutama dari golongan jin fasik yang tidak mau menerima ajaran itu, karena mereka ingin ajaran mereka lah yang menguasai tanah Jawa ini. Para jin itu lebih dahulu tinggal di sini, sehingga merasa panas apabila ada ajaran baru yang masuk yang mengusiknya. Maka apabila ada orang asing yang masuk kemari, selalu dimusuhinya. Sehingga banyak sekali korban berjatuhan. Kemudian datanglah Syekh Subakir yang membuka jalan dengan cara mengalahkan jin-jin fasik yang menguasai tanah Jawa ini. Dan dari situlah kesadaran mulai timbul, karena jin fasiknya sudah terkalahkan. Kemudian dari keturunan Syekh Jumadil Kubro itu membentuk suatu dewan atau perkumpulan dengan misi menyebarkan agama di wilayah yang akan dibagi-baginya, dengan tugas di wilayahnya masing-masing. Itu yang dinamakan Wali Sembilan. Berarti Wali Sembilan itu keturunan dari Syekh Jumadil Kubro ya Pak? Iya. Nah artinya kan ada rentang waktu antara Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Subakir itu kan rentang waktunya kan panjang ya? Panjang sekali. Nah kalau Syekh Subakir itu datangnya ke Indonesia pada abad keberapa itu? Abad ke-16. Berarti sekitar 2 abad ya, 200 tahun ya? Iya. Nah Syekh Subakir itu setelah itu sudah kemudian tadi melawan jin-jin fasik. Apakah ada kelanjutan? Kalau Syekh Subakir kan, Syekh Jumadil Kubro kan anak keturunannya kan nantinya menjadi cikal bakal Wali Songo, Pak. Iya. Nah, kalau Syekh Subakir itu membantu saja. Oh, nggih, monggo dilanjutke, Pak. Membantu nggih. Membantu terbukanya ajaran Islam di tanah Jawa. Awal mulanya Membantu. membantu nggih. Iya, dengan memberikan atau mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengganggu. Oh, iya ya. Perannya Syekh Subakir seperti itu nggih. Iya. Kemudian, Pak, dari keturunan Syekh Jumadil Kubro, yaitu Kanjeng Sunan Ampel, yang menjadi cikal bakal akan adanya Wali Sembilan. Itu kenapa bisa diterima? Karena beliau masih keturunan dari Raja Singasari. Karena penduduk Jawa itu tidak mau mengakui pendatang, kecuali orang itu mempunyai kedudukan sebagai pandita ataupun guru, atau syekh dalam bahasa Arabnya. Dari situlah masyarakat Jawa mulai terbuka dan mau belajar ajaran Islam
dengan syariat Islam sepenuhnya. Dengan berbagai metode yang dipakainya, pendekatan kepada masyarakat di Nusantara ini mengubah pandangan dengan adat istiadatnya menjadi penyembahan kepada yang kuasa. Jadi kalau dikatakan yang menyebarkan agama Islam di Nusantara atau di Pulau Jawa khususnya pedagang, itu bukan. Oh, pedagang Persia itu ya? Kalau diceritakan dalam sejarah umumnya, itu pedagang dari Gujarat, itu Oh bohong. ya, Pak Gujarat. Oh, itu nggak bener ya, Pak ya? Tidak. Iya. Karena apa, Mbak? Kok bisa akhirnya bukan itu pedagang itu yang menyebarkan itu? Pandangan orang Nusantara itu kalau memandang orang pedagang itu sebagai kaum sudra, karena masih menginginkan keuntungan atau masih memikirkan dunia. Tetapi di situ Sunan Ampel datang sebagai keturunan raja, sehingga masyarakat mengakuinya dan menerimanya sebagai pandita ataupun guru. Lantas setelah Sunan Ampel ini, Pak, kemudian Sunan Ampel itu Surabaya, ya? Iya. Keturunannya yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, yang menyebarkan agama di wilayahnya masing-masing. Kemudian mengangkat murid Sunan Kalijaga dan sebagainya, sehingga agama Islam masuk ke istana. Dengan cara itu masyarakat lebih terbuka dan lebih mudah, tidak ada rasa takut untuk mempelajarinya. Ini masuk ke istana itu zaman kerajaan Majapahit. Majapahit ini ya, Majapahit Hindu Buddha ya, Pak ya? Iya. Ya, Majapahit. Terus Kemudian dengan pendekatan budaya, dengan cara memberikan tembang-tembang atau memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti Sunan Gresik yang membangun sawah-sawah, di mana ketika itu kerajaan Majapahit sedang dilanda perang saudara, sehingga banyak kelaparan di mana-mana. Sunan Gresik membangun peradaban dengan membuka sawah dan sebagainya, sehingga masyarakat tertarik dan merasa tertolong. Dengan demikian, ajaran Islam membawakan keselamatan dan kesejahteraan, sehingga dari bukti nyata itu, dengan sukarela memeluk agama Islam dan menjalankan sepenuhnya, dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai orang Nusantara. Tadi sampai Sunan Kalijaga ya. Iya. Nah, kemudian kan itu kan konsentrasinya kan ada di Jawa Tengah, Jawa Timur kan, Mbah. Iya. Kemudian kan ada yang Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ya. Iya. Nah, itu kan ada yang berbeda sendiri itu di Jawa Barat itu, Mbak. Waktu dulu pembagiannya gimana itu, Pak? Karena memang Sunan Gunung Jati masih keturunan dari Pajajaran. Dan beliau itu memang punya tugas untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah
atau di negeri Cirebon atau Caruban yang artinya percampuran Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oh, ya perbatasan ya Mbak ini ya? Iya, makanya dinamakan Caruban Nagari atau tempat berkumpulnya dari berbagai wilayah. Dari situlah semuanya bisa bersatu padu dengan cara penyampaian masing-masing dan dengan memberi tauladan yang baik dengan metode ataupun cara yang disesuaikan dengan keadaan di wilayahnya. Nah, itu para wali songo itu hidup dalam satu zaman atau berbeda zaman, Pak? Wali 9 itu merupakan perkumpulan. Jadi ketika apabila ada yang meninggal, maka akan digantikan oleh penerusnya. Jadi wali 9 itu sebenarnya tidak cuma 9, tetapi merupakan wadah atau organisasi yang punya tujuan untuk menyebarkan Islam di Nusantara ini. Berarti artinya tidak hidup sejaman ya Pak ya? Iya. Artinya maksudnya tiba-tiba semua 9 wali itu kumpul menjadi satu, itu pernah ada atau memang seperti apa? 9-9-nya itu selalu berkumpul apabila ada masalah yang akan dibicarakan. Tetapi apabila dari 9 anggota itu ada yang meninggal, maka akan digantikan oleh anaknya. Jadi Dewan 9 Wali itu tetap 9. Tetap 9. Iya. Nah, ini yang menjadi apa itu namanya pertanyaan ini, kenapa 9? Ini Pak. Itu. Pada hakikatnya 9 itu angka tertinggi. Oh iya, betul. Coba dicari angka berapa yang paling tinggi. Yes. Pasti 9. Betul. Dan di dalam tubuh kita itu pun ada yang merupakan 9 hawa. Makanya apabila laku prihatin ada yang dikatakan menutup hawa 9 atau tutup babahan hawa songo, itu artinya supaya bisa mengendalikan dari yang ke-9 itu. Dan apabila ditarik lagi, karena dahulu orang-orang di Jawa ini mengakui adanya Nawa Dewata atau 9 dewa yang menjadi sesembahannya. Ada Mbak itu 9 dewa itu Pak? Iya. Iya. Maka dari itu para wali untuk memberi pemahaman dengan mendirikan Dewan 9 Wali. Dewan 9 Wali ya? Iya. Nah, kan metode dalam menyebarkan agama Islam itu kan tentunya setiap wali itu kan berbeda-beda Pak. Iya. Nah, ada yang menciptakan tembang, kemudian ada yang tadi istilahnya dalam kehidupan pertanian, kehidupan sosial. Tentunya kan ada yang di budaya kan paling banyak kan ya Mbak ya. Iya. Nah, salah satu cerita yang pernah saya dulu tahu bahwa salah satu media penyebarannya kan Kanjeng Sunan Kalijaga kan memakai apa itu namanya wayang ya. Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana? Tapi sebelum itu Mbak, Kanjeng Sunan Kalijaga itu kenapa diberikan nama Kanjeng Sunan Kalijaga itu Mbak? Nah, apakah Kalijaga kalau dalam bahasa Jawa kan menjaga kali itu Mbak?
Ya. Iya. Tapi sebenarnya makna filosofinya apa itu, Mbah? Sunan Kalijaga itu memang asli pribumi. Kalijaga itu artinya menjaga tata cara atau identitas orang-orang Jawa. Oh, Merawat kali artinya merawat kehidupan iya. yang selalu mengalir. Dan bisa dikatakan bahwa air itu merupakan sumber kehidupan. Makanya harus dijaga dengan baik. Dan air sendiri merupakan zat yang dingin, yang bisa mendinginkan dari gejolak nafsu. Itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan menjaga aliran kehidupan itu ya, Mbak. Iya. Nah, kemudian tadi terkait dengan cara Kanjeng Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam itu menggunakan media wayang. Iya. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Mbak? Beliau itu merupakan dalang. Oh, Dalang itu bahasa Jawanya ngudal piwulang. Atau memberikan pelajaran, menyampaikan ilmu-ilmu, pemahaman, supaya mudah diterima dan supaya mudah untuk berkumpul. Maka beliau menggunakan metode wayang dalam menyampaikan cerita supaya mudah dipahami. Dan wayang sendiri merupakan bahasa yang artinya bayangan, supaya bisa diambil ibroh atau pelajaran dari kehidupan nenek moyang masa lalunya, terutama tentang kehidupan perang Baratayuda yang digambarkan sebagaimana sebenarnya tentang nafsu angkara yang ada dalam diri kita itu, supaya bisa dikalahkan dengan 5 wujud atau pendawa 5. Yang artinya bahwa angkara murka itu bisa dikalahkan apabila orang itu menjalankan 5 waktu dengan benar dan memeluk itu rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Artinya itu ya, Pak. Iya. Nah, apa itu namanya? Itu makna filosofi dari apa itu namanya penggunaan wayang untuk menyebarkan agama Islam ya? Iya. Nah, berarti klaim-klaim yang sekarang ini mengatakan hal-hal yang lain ya, Mbah ya, tentang penyebaran agama Islam di sini kok sekarang ini banyak fenomena-fenomena ya, Mbak ya. Iya. Banyak fenomena-fenomena bahwa ini golongan inilah yang mempunyai andil besar dalam menyebarkan sampai sekarang, gitu loh. Nah, itu bagaimana, Mbah, tanggapannya, Mbah? Tidak benar. Agama Islam datang secara murni itu didatangkan oleh keturunan Kanjeng Nabi sendiri. Keturunan yang asli tentunya ini ya? Iya. Syekh Jumadil Kubro itu merupakan keturunan asli dari Al-Husaini. Sayyidina Husain. Iya. Sanatnya ke arah sana ya? Iya. Apa itu namanya? Kemudian? Dan beliau itu dalam mengajarkan tidak pernah dengan cara kasar. Selalu menyampaikan dengan kata-kata yang halus. Sehingga tidak menyinggung perasaan siapapun juga. Sebagaimana para wali juga tidak pernah mengajarkan akan perkataan yang kasar ataupun menjelek-jelekkan orang lain. Sehingga apabila ada yang mengatakan
bahwasanya yang lebih berjasa melebihi wali 9 itu bohong besar. Ya, berarti beda ini wali 9 dengan golongan yang mengatakan itu beda ya Mbah ya? Beda sekali. Beliau itu kalau menyampaikan, beliau pun tidak ingin diunggul-unggulkan. Dan beliau berbaur dengan masyarakat biasa. Tidak merasa dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Karena di mata Tuhan itu yang paling mulia adalah yang paling banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bukan dari keturunan siapa, tapi apa yang telah dijalankan, apa yang telah diamalkan dari ajaran para wali itu. Nah, kiranya apa yang belum terungkap ini Mbah, yang bisa dibagi ke subscriber Padepokan Bedek agar kemudian menumbuhkan rasa kecintaan, ya kan, kepada wali-wali songo yang ada gitu Mbah, dan tidak salah dalam memandang dan juga berkiblat Mbah. Monggo Mbah. Banyak hal yang mesti dipahami dengan baik, seperti adanya kata-kata yang mengatakan ajaran ini sesat dan sebagainya. Jangan mudah menghakimi sebelum tahu akan rahasia yang sebenarnya. Sebagai contoh akan adanya selamatan bumi ataupun sedekah bumi. Jangan mudah mengatakan itu haram dan sebagainya. Pelajari dulu apa maksudnya. Apabila orang dulu itu menyampaikan, sangat hati-hati sekali. Beliau itu menyampaikan dengan cara simbol-simbol tertentu. Dan bagi yang ingin tahu pasti banyak merenung, banyak bermusahabah diri untuk mengetahui semua itu, sehingga mereka selalu mendekat kepada para penyebar agama Islam itu. Artinya itu semua makna filosofi yang perlu dicari tahu makna baliknya itu ya Mbak ya, agar tidak gerusa-gerusu dalam memahami. Ya, agar tidak terburu-buru, tergesa-gesa mengambil kesimpulan sementara ya Mbak ya. Iya. Apalagi menyesat-sesatkan orang lain. Iya. Nah, ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang tidak pernah mengunggulkan dirinya, yang tidak mengunggulkan keturunan siapa, tapi bagaimana cara beribadahnya yang benar. Berkumpullah selalu, jangan selalu menjauh, supaya saling menguatkan dari gangguan-gangguan yang semakin besar ini. Karena akan ada nantinya pembersihan tanah Jawa ini dari perbuatan angkara murka. Jangan berkumpul dengan mereka supaya terselamatkan. Carilah guru rohani yang bisa membimbing kalian, supaya bisa memahami, diberi pemahaman, sehingga adanya rasa syukur selalu tertanam dalam jiwa, sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar.
Itu aja, Mbah. Iya. Nggih. Terima kasih ya Mbah atas tadi ceritanya bagaimana Islam hadir dan Islam ada di tanah Jawa ini, khususnya pada umumnya di Nusantara ini, dan juga tadi perjalanan wali-wali Songo dalam menyebarkan agama Islam ya Mbah. Iya. Sampai kita bisa merasakan sampai saat ini ya Mbah. Iya. Nggih, matur nuwun, terima kasih banyak sudah hadir ke Padepokan Bedek. Mohon maaf apabila tadi selama berbincang ada salah kata sikap yang kurang berkenan di hati Mbah nggih. Ya, mohon maaf, dan juga mohon maaf juga telah mengganggu waktunya Mbah. Ya. Ini Mbah bisa kembali ke tempatnya. Kalau boleh tahu tadi tempatnya di mana? Saya ada di Masjid Demak. Oh, oke. Sampai itu namanya balik ke tempatnya, dan mohon juga untuk bisa membawa efek-efek yang ada di dalam tubuhnya Pak Kamsir nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluar dan kembali ke asal semua. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Padepokan Bedek, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan terkait dengan perjalanan panjang Islam masuk ke Nusantara, bagaimana pentingnya peran serta Wali Songo sampai akhirnya sekarang ini kita semuanya bisa menikmati apa itu Islam di tanah Jawa dan Nusantara ini. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sabda Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.